بِالْحِكْمَةِ وَالصَّالِحَاتِ وَتَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا يَزِيغُ عَلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ. Halaman Babu lamsil marahati, bab menyentuh perempuan. Cekuran Sunda mah paantau kulit antawis istri sareng pamangga. Ieu teh tika ukur dugi ka ayeuna jantan permasalahan yang diperselisihkan, mukhtalaf atau bahasa umumnya khilafiyah. Karena ada yang mengatakan bahwa laki-laki perempuan bersentuhan kulit itu membatalkan wudu. Ada juga pendapat yang sebaliknya, laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Nah, dalam dunia madhab, kalau Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Tapi menurut madhab Malik atau Imam Malik, bahwa bersentuhan laki-laki perempuan tidak membatalkan wudu. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan pendapat ini? Tentu yang kita lihat adalah objeknya. Karena sudah ada yang begini, Pan Imam Syafi'i mah gitu ya, hafal Quran sebelum 7 tahun, dasar Imam Malik itu. Jadi imam madhab yang 4 khususnya dan umumnya ulama-ulama zaman dulu, mereka itu hafal Quran sebelum usia 7 tahun. Jadi kalau ada anak yang usia 7 tahun belum hafal Quran, itu orang tua rata-rata tipis harapan kalau anaknya menjadi ulama. Jadi naon 7 tahun can hafal Quran gitu ya. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu, misalkan Imam Al-Bukhari hafal sekian ribu hadis, Imam Muslim, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tidak disebutkan itu hafal Quran sekian juz. Nah, sudah lewat ya. Nah, jadi kalau urusan hafal Quran sama, kan Imam Syafi'i punya kitab hadis namanya Musnad Asy-Syafi'i. Imam Malik juga punya Muwatta Malik. Imam Madhab dua namanya Imam Madhab. Pengikutnya banyak, dua-duanya juga pengikutnya banyak. Walaupun di Indonesia itu Madhab Syafi'i itu atau Imam Syafi'i banyak pengikutnya. Walaupun sebenarnya kalau kita cermati, bermadhab itu kadang-kadang beda antara judul dengan praktek. Bermadhab Syafi'i tapi dina praktekna taklid kepada Imam Syafi'i. Contoh, binatang yang hidup di dua alam itu haram. Kenapa haram? Aduh, ada Imam Syafi'i yang lagi gitu. Nah, ini kan sudah taklid dari. Padahal kalau menurut ahli biologi tidak ada hewan yang hidup di dua alam. Yang ada itu hewan darat suka ke air, atau sebaliknya hewan air suka ke darat. Ari entong sato darat kosong ka cair. Ya.
Ari Mandei Bangkong. Nah, gitu. Ari buaya satu naon, satu cai, osok darah. Maka disebut buaya darat lantaran asal nama satu cai. Dan segala rupa di panggalitan dina cai. Langkung payung satu darat, langkung payung satu cai, langkung payung satu cai. Makanya soalnya istilah dirinya kuda laut, karena memang lepat istilahnya kedah nama kuda darat. Itu ayo siga teh kuda laut siga kuda darat atau kuda darat sebatas kuda laut. Yang disebut kuda laut tetedah gitu, numpang payung katingali kurang mah kuda nu aya di darat. Setelah itu ya aya laut sudah kuda disebut kuda laut. Anu hidup di dua alam mah dukun. Alam nyata sedang di alam gaib. Kita hidup di dua aya deui oge anu hidup di dua alam mah kitu mun beurang mah laki mun peuting jadi beurang mah mama da ikutin mah mimin kan. Hidup di dua alam ya. Padahal Imam Syafi'i sendiri tidak menyukai kalau ada orang yang menolak pendapat beliau secara mentah-mentah. Tidak halal bagi seseorang menerima pendapat itu sebelum dia meneliti apa yang menjadi argumen. Tadi orang rata-rata bermadhab tapi dina praktekna takwil. Nah, apakah kita wajib bermadhab? Tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa kita wajib bermadhab. Anu wajib mah kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan di dalam Al-Quran Ali Imran itu kan disebutkan, jika kalian berselisih pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul, bukan kepada negara tertentu, ulama tertentu, mazhab tertentu, atau organisasi tertentu. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Ke Allah maksudnya kena Quran, ke Rasul kena Sunnah. Nah, tetapi bukankah para ulama itu mereka mumpuni, mereka ahli dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Itu betul kita akui. Tapi yang jadi permasalahan itu ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Nuturkeun Imam Syafi'i kumaha Imam Malik, nuturkeun Imam Malik kumaha Imam Syafi'i. Nah, makanya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Kalian jangan taklid kepadaku, la tuqalliduni. Jangan pula kalian taklid kepada Imam Asy-Syafi'i, kepada Imam Ats-Tsauri, kepada Imam Al-Auza'i, tapi lihatlah dasar bagi pendapat mereka itu. Nah, ini jadi petunjuk bagi kita ketika kita mendapati perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya ulama mazhab. Nah, mana yang kita ambil? Lihat dulu dasar argumen mereka. Ditimbang mana yang nanti argumennya paling kuat, itu yang kita ambil. Makanya nanti tidak mustahil untuk masalah A misalkan, karena pendapat Imam Syafi'i dasar argumennya lebih kuat, kita ambil Imam Syafi'i. Dalam masalah B ternyata Imam Malik yang lebih kuat dalam masalah ini dasar argumennya, ya tentu kita ambil pendapat Imam Malik karena dasar argumennya lebih kuat. Nah, juga ada istilah ini luncap-luncap gitu, Syafi'i, Maliki. Nah, tentu tidak demikian. Nah, bahkan ada lagi nanti satu pertanyaan yang cukup membingungkan bagi yang menyatakan wajib bermadhab. Nah, sekarang begini,
Dari 4 madhab ini, yang paling tua itu kan madhab Hanafi. Imam Hanafi itu dilahirkan tahun 80 Hijriah. Beliau wafat tahun 150. Nah, Nabi wafat tahun 11. Artinya sabada tahun 11 Nabi daya madhab oge can aya. Taruhlah Imam Hanafi itu dewasa memberi fatwa dan banyak ditanya usia 20, berarti kan tahun 100 baru terbentuk madhab itu. Nah, kalau nanti bermadhab hukumnya wajib, bagaimana kalau ada orang yang hidup antara tahun 11 dan mati sebelum tahun 100? Dacan aya madhabna oge. Atau neraka yang hari tamat. Kalau nanti bermadhab dihukumi wajib. Nah, makanya sudah ada pertanyaan begini, kalau persatuan Islam itu madhabnya apa? Ayo pribadona sok awal ngutip kasauran Ajengan Hasan di Kisomang Cikalong Wetan. Beliau dulu backgroundnya dari NU. Mana disebut ajengan ge da. Di persis mah daya ajengan. Ustaz. Pemimpin di NU kan ajengan pangursa. Di persis mah bade ustaz level cabang, bade level PP, ustaz jadi seperti itu. Dan di Tasmara ustaz, ya ustaz Aceh ge, ke ustaz Aceh. Nah di Enuman pangersa, di orang mah pabe. Tapi kata apa mah kiranya kena ayat gitu. Nah tapi nanti ada bahayanya. Terlalu mengagung-agungkan ustaz itu ayat bahaya. Taknya muncul taklid kan itu nanti diraku ajengan lepas. Nah, muncul pengkultusan. Dari pengkultusan apapun yang dikatakan akan diikuti. Padahal tiraku ustaz lepas, anda tiraku. Dan ustaz ge manusia al-insan mahalul khata' wal nisyan ari jami mah tempat hilang, tempat lepat. Tongoro urang manusia biasa kanjeng Nabi we kantos hilang anjeunna kantos salat lohor ngan 2 rakaat padahal di Madinah salam tapi janten sareat bangke pamihila kumaha aya sareat sujud sahwi. Nah, jadi sebelum kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau Imam Malik, nah tentu kita kaji dulu sesuai dengan kadar kemampuan. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat bahwa laki-laki perempuan bersentuhan kulit batal wudu, upami Imam Malik mah henteu gitu. Nah, eta teh kieu nya. Pami di Mekah, bade di Madinah. Upami umroh atau nabi haji, biasanya di Mekah mah sumangatna masih kene ageng. Sholat subuh teh jam 2 ke masjid, padahal ada subuh 4:30. Dia orang macam aja begitu. Nah jadi jam 2 ya siap, jam 3 teh kayak lagi telat tapi jam 3 di hotel kene telat jam 3 teh disebutna teh. Ayo urang apa gitu. Nah, ada teh terus la ilaha illallah perkara lengkap gitu. Nah, kemudian kalau lohor jam 11 sampai kamar asyik teh. Tangke upami di Madinah sudah mulai. Lantaran kendala teh, ai di Madinah mah tempatnya cakep. Ai cakep, leng-leng. Kayaknya cakep gitu. Kadang-kadang tos adang teh wah rurusuhan tos adang teh. Padahal di adang ka koma teh saparapat jam. Tah upami adang mepet, teh antri di lift teh. Pas muka
pinu. Pas kosong kaluhur, eta disiasati. Kemoe kaluhur ngiring we kaluhur. Dakaran itu batur teh. Bagi nu ngantosan we pasti moal kebagian. Dan aya ibu-ibu aya kosong 2 aneun, bae teh urang. Oh, dia langsung mundur. Bapak anak, saya sudah punya wudhu. Tuh, gitu. Nah, ya kita juga mengerti bahwa mereka berpendapat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Dia udah saya mah wudhunya 3 kali. Jadi namun antol sekali teh kayak sarangan tuh. Betul begitu Pak? Betul. Bohong gitu kan. Rek wudhu 100 kali ge ku hitut sakali mah batal. Sarami gitu hitut 100 kali ku wudhu sakali beres gitu ya. Tapi rata-rata gitu di Mekah mah karena jemaah Indonesia itu judulnya teh bermadhab Syafi'i, makanya berpendapat bahwa laki-laki perempuan bersentuhan kulit batal. Jadi pecahnya pendapat ini, sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak, dari kalimat lamastumun nisa yang ada di Al-Maidah ayat 6 atau nanti bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 43 pun telepatnya ketinggalan ya. Hampir sami kan. Au lamastumun nisa atau setelah kalian menyentuh perempuan. Nah, menyentuh itu dalam bahasa disebut dengan kalimat mustarakah. Satu kata yang memiliki lebih dari satu makna. Kan kita ayat hiji kecap maknana hiji gitu. Tapi ayat oge hiji kecap anu maknana tiasa 2, tiasa 3. Contohnya, bedog mah bedog. Oge panjang. Ya, panjang tiasa dina hartos payu. Panjang tiasa dina hartos payu laku. Tapi kalau karena kalimat mustarakah. Nah, kumaha cara ngantoskeun panjang di dieu mah hartina payung, panjang di dieu mah hartina laku. Dari konteks kalimat, dari susunan kalimat. Cing aya panjang teh mah aya asa raleueuk kieu teh sigarek hujan, payung di dieu. Karena naon usaha teh ayeuna? Ya, jalan panjang lain nama tak usung hujan. Payung usung gimana gini sisa panjang di jalan teh. Payungnya. Usung disebut halon teh hujan teh di jalan panjang teh geuning teu panjang-panjang. Rodina mah kirang manjang tempat mah panjang payu, manjang. Nah, jadi perkataan menyentuh itu kalimat mustarakah. Eta teh kalau dina bahasa urang sama. Menyentuh dina bahasa Indonesia itu bisa berarti sentuhan biasa, bisa berarti sentuhan luar biasa dina hartos campur suami istri. Contohnya di Quran ge aya menyentuh dalam artian campur suami istri. Kayak ditinggalin itu. Dina surat Ali Imran ayat 47. Jika kamu mentalak istri-istrimu padahal kamu belum menyentuhnya, nah maka kamu boleh mengambil separuh dari mas kawin yang sudah kamu berikan. Namun menyentuh dirinya. Nah, gitu. Jangan awal mastumun nisaa atau setelah kalian menyentuh perempuan maka wajib bersuci. Apabila tidak ada air bertayamum. Imam Asy-Syafi'i memaknai lamastumun nisa di sini dengan makna hakiki. Sentuhan biasa, kulit bertemu dengan kulit.
Makanya beliau menyatakan bahwa laki-laki perempuan bersentuhan kulit batal wudunya. Sementara Imam Malik memaknai lamastumun nisa di sini dengan makna majaz, makna kiasan. Lamastumun nisa di sini mahartosna campur suami istri. Makanya Imam Malik mengatakan bahwa bersentuhan biasa antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Yang gara-gara eta dina berawal dari memaknai lamastumun nisa. Ada makna hakiki, ada yang memaknai secara majazi. Tidak salah sebenarnya memaknai secara hakiki karena memang memiliki makna hakiki. Tidak salah juga memaknainya dengan makna majaz karena memang menyentuh bisa berarti campur suami istri. Tapi dampak dari pemaknaan secara hakiki dan majazi itu mungkin bakal lahir hukum yang berbeda. Nah, jadi tinggal kita mau memilih atau menentukan lamastumun nisa di sini makna hakiki atau makna majazi. Nah, itu yang perlu ditimbang. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Ini dalilnya. Nah, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah sebagai mubayyinun lil Quran, penjelas dari Al-Quran. Ketika Imam Syafi'i memaknai lamastumun nisa dengan makna hakiki, Imam Malik memaknai dengan makna majazi. Kita cari barangkali ada tidak hadis yang menjadi penengah pemutus. Dupi Nabi ngamaknaan lamastumun nisa dari dia secara hakiki atau secara majazi. Ada beberapa hadis. An Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, Siti Aisyah berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berbaring tidur secara pokok mah, tapi di sini dengan melihat konteks kalimat Aisyah tidak tidur. Nah, kenapa kita bisa berkesimpulan anamu di sini bukan tidur? Buktinya Siti Aisyah bisa menerangkan secara kronologis. Atau untuk kulem ai apal keneh malam muka jantenan. Karena orang baru dikatakan tidur apabila dia sudah tidak tahu di mana tangannya berada. Makanya dalam bab wudu dulu bab air ya, kata Nabi, apabila seseorang bangun dari tidur, hendaklah dia mencuci dulu kedua tangan sebelum wudu. Sebelum mandi, jangan langsung mencelupkan. Kenapa? Fa innahu la yadri aina bakat yadu. Karena ketika tidur dia tidak tahu di mana tangannya ikut tidur. Atau dalam redaksi lain, ketika dia tidur dia tidak tahu ke mana saja tangannya itu tatufu tawaf. Panangan teh ka mana wae. Bisi jalan-jalan karena pur. Karena juga teu apa. Jadi kalau orang masih hafal tangan posisinya di sini sebelum tidur. Jangan apa militer ciri seseorang sudah tidur apa? Mencalana apa? Itu calana apa? Kalau dia sudah tidak tahu posisi tangan di mana berada, berarti dia sudah tidur. Makanya walaupun di sini Aisyah menggunakan kata aku, anamu tidur secara bahasa, tapi di Bandungan setelahnya dengan Aisyah merangkul, berarti dia tidak tidur. Paling juga diartikan di Quran tiduran, gogoleran di Quran. Jadi dia diterjemahkan berbaring. Aku berbaring di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Warijlaya fi qiblatihi, sementara kedua kakiku persis ada berselonjor di arah kiblat Nabi, nangunyare ngecepat gitu. Pada sajada gomazani, apabila Nabi sujud, Nabi menepuk kakiku. Berarti tidak tidur, dan ini kata apa? Nabi sujud Noel gitu. Pada koma basat tuhuma, apabila Nabi berdiri, apa? Nabi sujud, Nabi ngadeg gitu. Apabila Nabi berdiri, basat tuhuma, maka aku selonjorkan lagi kedua kakiku. Qalat, kata Siti Aisyah, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masobi, dan rumah-rumah pada saat itu rata-rata tidak memiliki lampu penerang. Ya seperti kapungkur gitu, ambil di lembur setelah can listrik masuk desa, terus maghrib dan terus sore cakun poe, terus isya jempling di lembur. Mata rata-rata nah aya jauh di kapungkur sampai rehat karena pola tidur. Sebelum jam 9 sudah tidur. Karena menurut dokter mah usahakan tidur itu sebelum jam 11 malam. Karena pada saat tidur jam 11 malam si otak itu memproduksi enzim naon gitu. Kalau bangun mau jam 2 malam. Zaman ayeuna mah TV ya. Nah, TV itu aya HP. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur HP. Bangun tidur langsung buka HP. Pada kulum di HP. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masobih, dan rumah-rumah pada saat itu umumnya teu sadayana aya anu nganggo lampu. Nah, manawi Nabi mah uningan kieu, kalau kamu tidur matikan lampu. Mencemporna gitu. Itu sanes wajib teh, henteu aya wajib mah, karena memang ternyata ada kejadian seorang perempuan sampai terbakar. Jadi ketika tidur, si cemporna teh kagedor ku beurit leutik. Tamplok minyakna gitu. Kan rumah dulu bukan beton, bilik zaman urang mah. Nah, tapi juga secara kesehatan, nah kalau tidur dalam keadaan gelap setidak-tidaknya remang, itu kualitas tidur lebih baik. Walaupun kadang-kadang ada juga orang yang tidak bisa tidur, baik poek. Kedacaan lah. Jadi pangadatang jami teh aya anu upami kulang kedah poek, aya anu bobo teh kedacaan. Tah teh lieur teh upami aya jamaah haji nusa kamar kitu beda pangaresep. Nu hiji hoyong poek, nu hiji hoyong cahar, nu hiji teu kuat AC, nu hiji teu kuat panas. Nu hiji kerek. Eta teh naon seni haji teh gitu. Ya disiasati saja kalau ada teman sekamar kerek, itunya kurang tong kapayunan. Mun kapayunan kudu kerek. Nah, terus saya bayarna oleh sama. Dan ya orang sesah gitunya. Manya dina buku pendaftaran sok daftar heula atau direusi dina teh sok kerek. Dan nu terbiasa. Dulu ada jamaah haji nyante di usir manyangan gitu dia juga tidak nyaman gitu. Kadang-kadang kalau orang perasa ya tarik kerek teh jual perasa mah beda. Tina asa-asa dosa gitu ngaganggu istirahat batur. Jadi ada jamaah datang ke pembimbing. Tan biasa kisna ngirim di kamar ustaz we. Nah senang teh kerek itu rerencangan sakamar teh siga nu teu nyaman nyesok wae jadi dia kula kan ustaz teh jam 3 subuh bukan ustaz teh teu aya kan. Nah beres salat subuh di masjid pernah nyanyi nah kongko sunarek monok teu kira teu kuat naon eta ustaz teh kerekna tarik pisan. Teguatan makan-makan. Tapi upami tos biasa mah. Soal ibu gaduh cara kerek teh. Tarang ngaku. Justru kalau sudah tua ya,
suami istri terus pada sepuh gitu. Kerek bangunan teh. Pas lihat kerek. Kenapa? Tapi pas lilir jempling hirup kene teh. Lamun jempling teh malah jadi curiga. Wah. Wah. Jadi ciri. Lama kelamaan mah justru asa jadi musik. Lamun kerek timbra, tapi mau kerekna lilir. Nah, bisi gitu, bisi eureun jeung napas. Karena saya dulu pernah punya pengalaman itu, da kutudu mah kejeng suara kereta api. Jadi tahun 80 saya ke Pangandaran, modal nekat lah. Nyenak artos 3.000 di Pangandaran 3 dinten. Di daya kolot di Monggar mapa kaki Racondong. Di Racondong deui ka Tasik naik kereta api ke Lunggung. Jadi nangku karena bosi gitu. Gocrek asal ini musik kan demi kata sih lilir tapi di kereta itu asal suara gocrek dan irama secara kontinu dan naon anggar gitu jadi musik kerek gitu saatnya mata ibu-ibu dah ibu kepaksa teh mengkira tulisan panjangnya tari makan ada ujian di awal. Nah ini hadis eta. Jadi nalika Nabi sholat mau sujud kan menepuk kaki Aisyah. Artinya di sini ada sentuhan. Dan Nabi tidak membatalkan sholat terus. Ngareng saya ke sholat. Eta ge sok aya menyanggah, mengebantah. Nya teu mustahil hari teh Aisyah nganggo kaos kaki. Jadi mungkin saja waktu itu Aisyah memakai kaos kaki. Tapi kan anu jelas mah Nabi menepuk kakiku. Ai kaki. Nah, ya mungkin saja. Aya kecap mungkin saja. Dina kaidah hukum mah upami fakta yang berdasarkan kemungkinan artinya sesuatu yang tidak pasti tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Dina kaidahna disebutkan ma'al ihtimal tasqutul istidlal. Jadi sesuatu yang hanya sebatas berdasarkan kemungkinan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Maka kalau aya saksi pandeta teh ku hakim atau nabi ku pembela pandeta. Ya kan? Si A tertuduh membunuh. Saksina mana? Si B ditanya, mata anak normal tidak? Duit itu saya min 3 atau saya mah plus gitu. Waktu itu Bapak pakai kacamata tidak tuh ini jadi celah ditakdirkan memang benar eta jami teh mainan tapi bisa meringankan karena saksi itu yang nanti akan menjadi bahan pemutus gitu betul-betul mesti sesuatu yang sifatnya yakin bukan berdasarkan kemungkinan. Kemudian An Abi Qatadah dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala dia berkata Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'umun nas. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami orang-orang. Dalam hadis ini disebutkan nih pada saat salat asar. Jadi Nabi ngimaman sholat asar. Wa huwa hamilu Umamah bin Abil As sambil menggendong Umamah putrinya Abul As. Ari Abul As teh carogena putri Nabi. Ya, kan istri murang kali Nabi dengan istri aya 4 kan Fatimah binti Ali. Mungkin Ruqayyah sareng Ummu Kulsum ditikah ku Utsman, Zainab, nah Zainab mah ditikah ku Abul As. Gaduh urang kali istri namanya Umamah. Nah, jadi Umamah ini anaknya Zainab, anaknya Abul As, berarti kan putu Nabi. Jadi aku melihat Nabi mengimami orang-orang salat asar sambil menggendong cucunya yaitu Umamah perempuan.
Nah, ala antikihi tapi sanes di kieu di atas si Ais di pundaknya digendong teh gitu. Nah, aya patarosan kieu mending atuh Nabi teh nya atuh titipkeun we heula. Pasti da aya nu tiasa dititipan atuh nah teu dititipkeun aja we. Ini akan menjadi solusi upami harita Nabi nitipkeun umamah. Lalu zaman sekarang ibu muda ganuh putra alit keneh nuju-nujihna kokoronangan sagala dirawel sagala dilamot carogena didamel tos misah kalarosan teu aya nu tiasa dihapean waktu sholat bade seep cing kena kumaha kena sholat dan diculkeun eta murakan bahaya. Nah justru apa yang dilakukan oleh Nabi jadi solusi kenging teu upami sholat bari ngais teu serius. Jadi tidak ada yang dilakukan oleh Nabi merupakan sendagoro atau keisengan, iseng lagi atau itu iseng. Ini jadi solusi. Kemudian baida roka'a wa du'aha apabila Nabi mau ruku, Nabi melepaskan gendongannya itu. Wa idza faragha min nasmin sujudihi a'adaha apabila Nabi selesai sujud bangkit berdiri, a'adaha Nabi kembali menggendongnya. Artinya di sini ada sentuhan kan? Sepang ecakeun nanti kemudian ais deui, ada sentuhan di sini. Nah, kemudian nanti ya, kita perlebar sedikit. Kan kapungkur masuk ayat ajaran kita. Kalau kita sedang sholat, tidak boleh melakukan gerakan di luar sholat lebih dari 3 kali. Batal langsung 3 kali. Mata upami karosan atel gitu, kalau tukang gila dong. Ya, hiji teh. Atel deui hiji 2 atel deui 3 atel deui wayahna kan gitu. So kali gata genggetret batal. Sareng zaman harita mah digugu we pendapat eta. Dan ternyata itu ada bahayanya. Karena di Istiqomah pernah kejadian saya masbuk sholat zuhur, bukan masbuk, saya mah dari awal. Ada beberapa mahasiswa, jadi imam tahiyat awal, mereka baru ikut. Jadi nalika imam salam kurang 2. Saya lagi wiridan, itu mana matian sholat. Beres sholat Pak, nah terus Pak, lihat orang yang bawa ranselnya. Jadi ransel nanti dicatat, ya sholat simpan di sisi. Dia tahu misalnya diambil orang, tapi nama ransel atau kamar bangsa tahu ya. Itu kan laptop sudah HP juga. Padahal upami orang menuju sholat teras barang orang dicanat ya ini kesal ya sudah beheula malawan gelut beheula batal upami orang nyarios ngerti Pak? Mau aduh, nah, kalau telah iwan tuh, tapi menyari harus tunggu bantuan bangsa, batal. Jangan pengundang bangsa batal tuh, tengah batal dengan sholat. Melihat hidup oke tengah batal dengan sholatnya. Oh, menuju sholat terus orang hitut batal sholatnya, mau batal wudu, nggak mau wudu batal sholat lagi atau salah. Nyepat disebut lagi itu mah pembatal wudu bukan pembatal sholat. Ada tong dipotong ada video nanti sisa lagi dipotong video jadi salah hati. Nah jadi kalau kita melihat etam wae nama Nabi kan sholat asar 4 rakaat mungu nggak bisa Sunda
mun bungu takbir ya. Bade ruku ecakeun satu gerakan. Beres sujud rakaat kahiji cengkat cana terus 2 gerakan. Sarokaat 2 gerakan. Berarti 2 rakaat 4 gerakan, 3 rakaat 6 gerakan. Rakaat terakhir ngecakeun ada terus sujud kedua tekan keras tahiyat 7 gerakan minimal itu. Nabi mengimam di salat asar sambil menggendong umamah, bade ruku diecakeun cengkat di ais deui, nanti ada 7 gerakan. Dan Nabi melanjutkan sholat sampai selesai. Artinya ini cukup kudalil nu ieu gitu ya. Pengajaran zaman dulu bahwa ketika kita sedang sholat tidak boleh melakukan gerakan di luar sholat lebih dari 3 kali, itu terbantah oleh kejadian ini. Nah, jadi 2 dalil ini kayak sekitar. Bukan dulu ya, Bunda. An Urwah bin Zubairi dari Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha dari Siti Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dun nisa'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya. Tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawaddo, lalu Nabi pergi ke masjid untuk sholat dengan tidak berwudu lagi. Qultu, kata Urwah, ai Urwah teh awalna Aisyah. Aku bertanya, ma hiya ila anti kuring enggak apa eta mah anjeunnya. Fadhika, lalu Siti Aisyah tertawa. Nya hartosna. Karena dalam hadis lain Nabi menciumku. Sama itu muni iseng-iseng deui atuh Nabi teh engkewe tuh beres salat gitu nya. Nah, tetapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Nabi bukan keisengan. Di sini Nabi ingin memberikan penjelasan dengan amalia. Beliau mencium Aisyah lalu pergi ke masjid untuk sholat dengan tidak berwudu lagi. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa bersentuhan kulit laki-laki perempuan tidak membatalkan wudu. Iya, bukti nak kuring ieu tingali itu mengurangna. Dong kita teh hadisna sumuhun, tapi secara makna semakna dengan 2 hadis sahih sebelumnya. Dengan derajatna naik yang hasan lah lidatihi istilah mustalahna sebab tos itu. Nah, oleh karenanya 3 hadis ini menjadi penghalang pemaknaan lamastumun nisa dengan makna hakiki. Karena nanti dalam kaidah hukum itu begini. Kalau ada satu kata yang memiliki 2 makna, satu makna hakiki, satu makna majazi, maka mesti didahulukan memaknai kata itu dengan makna hakiki. Kecuali kalau ada penghalang, baru dimaknai secara majazi. Sebatas kia urangnya. Tangan kanan. Kan itu ada 2 makna. Tangan kanan bisa dalam artian pasangan tangan kiri. Tangan kanan orang itu bengkak. Tangan kanan orang itu melepuh. Misalkan gitu. Karena tersiram air panas. Oh, eta mah berarti tangan kanan layana tangan kiri, eta mah hakiki. Tapi nanti ada tangan kanan itu artinya orang kepercayaan. Jadi orang yang dipercaya. Oh, atau itu tangan kanan Tommy Soeharto atau itu. Nah, berarti orang yang dipercaya oleh Tommy Soeharto. Gitu. Tangan kanan kita sebut nama samaran. Tangan kanan Bapak X ditangkap polisi. Nah, berarti tangan kanan dirinya mah maknanya makna majaz, makna kiasan. Nah, jadi aula mastumun nisa atau setelah kalian menyentuh perempuan. Apakah menyentuh di sana bisa diartikan sentuhan biasa? Bisa, dan memang kalimat mustarokah. Tetapi 3 hadis tadi menjadi penghalang.
Karena Nabi menyentuh kaki Aisyah ketika sholat tahajud, Nabi menggendong Umamah ketika mengimami sholat asar, Nabi menjumpa Aisyah lalu beliau sholat tanpa wudhu lagi. Nah, 3 kasus ini menjadi penghalang perkataan lamastumun nisa dimaknai dengan makna hakiki. Karena kalau lamastumun nisa diartikan secara hakiki, sentuhan biasa, konsekuensi hukumna engkete laki-laki perempuan bersentuhan kulit batal wudhunya, berarti jika demikian kita mau tidak mau akan mengatakan orang yang paling pertama melanggar ayat itu adalah Nabi. Dan tidak mungkin Nabi melanggar ayat, tidak mungkin Nabi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ayat. Justru apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai penjelas untuk makna ayat itu. Kemudian makna lamasa dalam Al-Quran. Kata lamasa disebut kalimat mustarokah, satu kata yang memiliki 2 makna. Satu menyentuh, yaitu makna hakiki. Campur suami istri itu makna majas, makna kiasan. Dan berdasarkan 3 hadis tadi, maka aula mastumun nisa tidak bisa diartikan dengan sentuhan biasa, tetapi maksudnya adalah campur suami istri. Nah, jadi dalam hal ini kita mengambil pendapat Imam Malik. Kenapa? Karena dasar hukumnya jelas, lebih kuat. Nah, Ibnu Abbas sebagai ulama ahli tafsir dari generasi sahabat, beliau menyatakan perkataan al-lamsu, al-massu, al-ghasyanu yang bahasanya menyentuh artinya itu, kalau dalam Al-Quran itu maknanya adalah campur suami istri. Nah, nanti lebih rinci lagi, kalau ada kalimat menyentuh objeknya perempuan, itu campur suami istri. Karena ada juga yang mengatakan begini, Abdu salamina menyentuh dina Quran makna campur suami istri. Sok sana uninga eta dina surat Al-Waqiah. Ayat-ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali makhluk yang disucikan. Kata menyentuh bukan campur suami istri. Laras tinggal objek mah. Jadi yang dimaksud dengan menyentuh dalam arti campur suami istri, kalau objeknya perempuan, kalau objeknya Al-Quran. Nah, oleh karenanya Al-Quran itu kitab suci yang sangat sopan, yang sangat santun. Tidak ada kata-kata jorok, tidak ada kalimat mencalokan. Ya, kan dulu Gus Dur mengatakan Al-Quran itu kitab suci paling porno. Orang tidak berani, atau setidak-tidaknya oleh media tidak diangkat orang yang mengkritisi. Banyak ulama-ulama itu yang mengkritisi agar Gus Dur menarik lagi pendapatnya. Nah, misalkan ya, campur suami istri, di bahasa Sunda apa sapa temon. Sapa temon tina temu, bertemu gitu. Sapa temon eta penak. Sapa temon. Dina Al-Qur'an mah jima teh berkumpul. Makanya salat berjamaah teh kan berkumpul. Iftar jama'i, buka bersama, kebersamaan, berkumpul. Tapi upami orang meninggal di Al-Quran tidak ditemukan kecap jima untuk campur suami istri. Selalu menggunakan kata menyentuh. Kita ambil beberapa contoh dalam surat Ali Imran atau nanti di dalam surat Maryam juga hampir sama. Ketika Siti Maryam diberi kabar gembira oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa dia akan punya seorang anak laki-laki, kata Siti Maryam, qala Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li waladun, bagaimana aku punya seorang anak, walam yamsasni basyarun, sementara tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhku. Apa makna menyentuh bisa? Campur suami istri. Atau di Ali Imran 47, wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian menceraikan mereka, istrimu itu, min qabli an tamassuhunna, padahal kamu sebelum menyentuh mereka.
wa qad taradtum lahunna fariidah, dan kamu sudah menetapkan jumlah mas kawin, fanisfu ma taradtum, maka kamu itu hanya berkewajiban membayar separuh saja. Kan umpami mas kawin mah hak istri, 100% mas kawin itu hak istri. Kalau terjadi perceraian tidak boleh suami mengambil. Tadi kan balikan kita, apartemen tak, ya, mas kawin apartemen lah. Tidak bisa kalau sudah campur suami istri, cerai tidak bisa dikembalikan. Karena mas kawin itu 100% hak istri, cuma istri. Kecuali kalau istri nanti memberikan sebagiannya kepada suami. Mas kawinnya 200.000 misalnya. Cara kita tukang udut, macam itulah sampai pusing. Kalau seorang 20.000 itu mana gitu. Masih ngetak keclopen lah, mas kawin itu kermoda. Namun tahu hukumnya wajib dibayar. Nggak akan nanggut gitu. Nah jadi kalau terjadi perceraian sudah campur suami istri tidak boleh mengambil mas kawin. Nah tetapi kalau ya, namanya diakadan, namanya ambil nikah. Misalkan ayat bahasa itu nama ayat jahe, ayat jahe, karena heran, jangan heran. Ayat ratu ayat randa tua. Kalau masih kenal ayat raja, randa juga. Misalkan ya ayat rana, aduh kurang tiga terus beres akan nambi abdi nikah ka naon teteh naon lah gitu. Kok sah gitu sah pokoknya. Terojol aya nu nyuguhan cai asa sartamun teu gitu. Aya dasarna pun anak mencikal teh. Aduh apa di kamar ini. Anu ya mau jadi batal ya bade ketuan putra we. Cerai ya gitunya misalkan cerai. Pancan di kumaha? Itu boleh ambil lagi mas kawin setengahnya gitu. Tapi we sadaya nawekeun we eta mah panghubungan we kata-kata ganti rugi. Nah, nyuknya gambaranna gitulah gambaran leuleungan tapi nyahan. Nah, tapi dalam ayat ini kalau seorang suami mencerai istrinya padahal dia belum menyentuhnya, boleh dia mengambil lagi setengah dari mas kawin yang telah dia berikan. Bukan wajib, boleh. Tapi antos orang mengambil kesawian. Di sini ada kalimat sebelum menyentuhnya, apa menyentuh di sini mana? Campur suami istri. Nah oleh karenanya sekali lagi pada saat fakta-fakta ini bahwa bagaimana hukumnya laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Nah, ya deui nu nyanggahkeun nyimpan eta mah nabi contohna sareng istrina, sareng incu atuh misalkan istrina umpama pan putuna. Nya da moal aya atuh kasus nabi menyentuh perempuan yang bukan mahram. Maka istilah kieu kalau laki-laki perempuan bersentuhan kulit dengan mahramnya wuduna teu batal. Tapi kalau laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya dosa. Mendosa. Tapi tetep aja wuduna teu batal. Misalkan pakai istri bade ka padamelan misalkan na sakola gitunya jajah ku carogena kana motor tah dugi 6:30 suntangan ka carogena teh barudak teh can aya atau nepi dina mah daring nyantai gitu soal nanti basikeun nyantai salat duha gitu. Jadi pas bade akad teh wudu jajak ku carogena dipongan mana teh terus suntangan segala rupa batal teu wuduna. Dina hiji waktu mah carogena teh teu raraos salira. Kana itu mah kana Grab. Kana ojek online. Beres teh turun di sekolah lain bayar karena suntangan. Da kebiasaan itu mun ka salah kita. Suntangan ka motor teh.
udah batu bukan ojek ngulung. Ini lumayan. Ini ada kebiasaan teh gitu. Biasanya kalau kurusuh teh ayo suntangan leos teh. Ayo mah poho sugan teh bisa pusalaki gitu jero suntangan. Batal henteu, doaka henteu, nah dateng aja. Kan kadang-kadang ibu-ibu masih ongkos ke supir, kadang-kadang antol. Teu batal wuduna, teu doaka dateng aja. Tapi upami ngahaja, padahal tidak ada hal yang sifatnya emergensi, nah kita mah dosa. Tapi tetap wudu memang teu batal. Tah gitu ya, perkawis nah pangkal kulit istri sareng pamengget batal wudu atau henteu. Kita sudah dapat dasar-dasar argumen bahwa dalam hal ini pendapat Imam Malik lebih kuat, maka itulah yang kita. Segitu sementawis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.